Assalamualaikum Sobat Football United. Ada update nih terkait dengan incaran Manchester United di posisi lini tengah ya. Ada beberapa sumber yang akan gua ambil dan gua bahas di video kali ini. Oke, jadi Bruno Guimaraes ini kan beberapa waktu yang lalu dikabarkan, bahkan Fabrizio Romano ya, gue inget memberitakan bahwa sudah ada komunikasi nih antara Manchester United dengan pihak dari Bruno Guimaraes. Lalu sumber yang lainnya yang gue juga sudah bahas di video di channel ini, yaitu adalah Andy Mitten. Dari kabar ataupun sumber yang dia dapatkan, ya dia mengatakan dia tidak mengetahui ya, ataupun juga ada informasi terkait dengan Manchester United dan juga Bruno Guimaraes. Bahkan dia mengatakan sepertinya kok sepi-sepi saja kaitannya Manchester United dengan Bruno Guimaraes. Lalu, nah ini yang menarik ya, bagaimana Nathan Salt dari Mail Sport dan juga Chris Wheeler dari Daily Mail ini mengatakan bahwa Manchester United sepertinya tidak akan bergerak untuk Bruno Guimaraes. Sumber meniadakan ya spekulasi dari pembicaraan di tahap yang lebih terdepan. Dan bahkan Newcastle United ini ingin untuk tetap mempertahankan Bruno Guimaraes. Nah, ini juga sekaligus untuk mungkin mengurangi situasi yang mengaitkan antara Manchester United dengan Bruno Guimaraes. Sumber dari Sky Sport mengatakan bahwa Manchester City, ya ini ada kabar lainnya juga, Manchester City ini sebelumnya menunjukkan ketertarikan terhadap Bruno Guimaraes. Sementara Manchester United juga memiliki ketertarikan, tapi Manchester United lebih mencari ataupun referensinya adalah pemain dengan profil yang lebih muda. Arsenal pun juga dikabarkan sebelumnya sempat meminati Bruno Guimaraes ketika sporting directornya masih Edu ya. Newcastle sendiri disebutkan ketika seumpama kehilangan Bruno Guimaraes dan juga Tonali secara bersamaan, ini akan menjadi sebuah bencana untuk Newcastle United. Dan sepertinya kehilangan dua pemain itu secara bersamaan ya tidak mungkin, ataupun kemungkinannya sangat kecil dari Newcastle United. Dan disebutkan pun juga khususnya Bruno Guimaraes ini akan mahal ya. Dan menurut gue ini sangat make sense, sangat masuk akal, karena betapa pentingnya nih Bruno Guimaraes untuk Newcastle United. Dan menurut gue kabar ini sekaligus juga menyudahi sementara ini ya spekulasi terkait dengan Bruno Guimaraes. Lalu dari ESPN Brazil juga mengabarkan terkait dengan Bruno Guimaraes nih. Bruno Guimaraes secara jelas ya mengatakan kepada direktur Newcastle United dalam sebuah pembicaraan yang tidak resmi bahwa Bruno Guimaraes tidak akan bernegosiasi atau mendiskusikan kontrak baru tidak sampai dengan Piala Dunia 2026 selesai. Jadi dia baru akan mendiskusikan ini setelah Piala Dunia selesai. Fokusnya saat ini ataupun prioritasnya adalah recovery fisik dan bisa terus fit dan berperforma yang baik ya, baik untuk klub maupun juga negara. Ini yang disebutkan oleh ESPN Brazil. Setelah Piala Dunia selesai, dia akan duduk untuk menentukan masa depannya. Bisa saja hal ini berarti menandatangani kontrak baru dengan Newcastle United atau mengeksplorasi opsi lainnya. Newcastle United terbuka untuk kemungkinan menjual dia untuk ke sebuah klub besar di Eropa. Tapi kalau itu yang diinginkan oleh Bruno Guimaraes, saat ini tidak ada diskusi terkait dengan kontrak. Ini yang disebutkan oleh ESPN. Jadi ya belum jelas ya keadaan terkait dengan Bruno Guimaraes. Ini versi dari ESPN, tapi dari sumber-sumber lain menyebutkan bahwa kecil kemungkinan, perkiraannya seperti itu, saat ini Bruno Guimaraes ini akan meninggalkan Newcastle United karena memang prioritas yaitu adalah mempertahankan Bruno Guimaraes. Lah,
Itu adalah informasinya. Tapi di sisi lain, dari Nathan Salt dan juga Chris Wheeler, masih dari sumber yang sama, dari Daily Mail ya, dan juga Mail Sport, menginformasikan Manchester United saat ini memangkas target ya, menjadi hanya 3 pemain, yaitu untuk menggantikan Casemiro ya, yaitu adalah Sandro Tonali, Elliot Anderson, dan juga Adam Wharton. Jadi ini 1 di antara 3, bukan 3-3-nya didatangkan ya, 1 di antara 3. Ini yang disebutkan oleh Chris Wheeler. Nah, sumber lainnya dari masih dari sumber yang sama, sorry ya. Menegaskan Sandro Tonali, Elliot Anderson, dan juga Adam Wharton, dan ketertarikan terkait dengan Bruno Guimaraes atau proses terkait dengan Bruno Guimaraes ini sepertinya semakin tidak difavoritkan. Lalu Nathan Salt di sisi lain juga menambahkan bahwa Carlos Baleba tidak termasuk di antara 3 pilihan untuk menggantikan Casemiro. Sementara ya tadi sudah disebutkan 3 pemain itu adalah Tonali, Anderson, dan juga Adam Wharton. Baleba ini dipertimbangkan dalam kategori yang berbeda sebagai gelandang kedua untuk Manchester United. Dia tidak masuk sebagai gelandang yang ditargetkan untuk didatangkan di Manchester United. Kabar yang menurut gue juga menarik ya. Bagaimana Carlos Baleba tidak masuk lagi nih. Tapi sumber dari Sky Sport mengabarkan hal tentang Carlos Baleba ini ya. Bagaimana Manchester United ini menempatkan Carlos Baleba sebagai target utama di bulan Januari kemarin, dan tetap tertarik dan melihat sang pemain ini sebagai pemain nomor 6 yang ideal, yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Casemiro dan menyediakan fondasi yang kuat. Bahkan secara potensi ya, merupakan ya akan menjadi 1 di antara 2 gelandang yang didatangkan setelah Piala Dunia. Manchester United sendiri atau melihat ya bagaimana harga yang akan ditetapkan oleh Brighton ini sekitar diperkirakan 100 juta pounds, berarti sekitar 110 sampai 115 juta euro. Dan saat ini Manchester United berharap ya harganya bisa lebih rendah dari angka tersebut. Manchester City dikabarkan memonitor keadaannya dan juga ada hubungan lain dengan Arsenal. Brighton ini tahu tentang kualitas dari Carlos Baleba dan ya akan bernegosiasi dengan keras terkait dengan posisinya, dan disebutkan sepertinya tidak akan menurunkan permintaan harga secara signifikan dari Carlos Baleba. Nah, kalau dari sumber ini maka ada 4 sebenarnya ini pemain yang saat ini masuk di bursa pilihan dari Manchester United untuk didatangkan. Ada Tonali, Elliot Anderson, Adam Wharton, dan juga Carlos Baleba. Nama yang sebenarnya sudah sering ya berputar-putar, dan Bruno Guimaraes ini bisa dikatakan dalam tanda kutip tercoret dari gelandang yang diincar oleh Manchester United. Menarik juga tadi ada yang mengatakan ya bahwa Carlos Baleba ini dikategorikan sebagai gelandang kedua. Maksudnya apa ini gelandang kedua? Apa Carlos Baleba gelandang kedua artinya ya sudah pasti akan didatangkan, tapi satu lagi adalah 1 di antara 3 nama Tonali, Anderson, dan juga Adam Wharton, atau seperti apa? Ini cukup menarik menurut gue. Dan kalau memang itu yang dilakukan oleh Manchester United, maka angka yang akan dikeluarkan ini cukup besar kalau begitu. Mungkin akan mendekati 200 juta pounds atau 200 juta euro untuk 2 gelandang ya. Dimana kalau gue asumsikan salah satunya adalah Carlos Baleba. Apakah salah satunya Tonali, Adam Wharton, ataupun juga Elliot Anderson, ini menarik untuk dinantikan. Cuman ya ini menarik sih, 2 gelandang dengan angka yang cukup tinggi sekali, 200 juta euro. Ini Manchester United butuh pemasukan yang tinggi. Di sisi lain juga ya Manchester United kan harus memperkuat posisi-posisi lain juga, di mana posisi-posisi lain itu juga ketika Manchester United akan mendatangkan pemain pastinya akan ada uang yang dikeluarkan. Jadi ya ini situasinya. Gue sendiri sih berpikir kalau Manchester United mendatangkan 2 gelandang, gue masih dalam posisi
gue bisa jadi salah sekali lagi ya. Salah satu di antara 4 nama ini sih menurut gua ya. Mungkin satu lagi ya nama di luar 4 ini ketika mendatangkan 2 gelandang. Dimana kabar yang lain juga menginformasikan misalnya Adam Wharton ya. Ini bukan hanya Manchester United saja yang meminati. Arsenal, Manchester City juga memonitor Adam Wharton. Bahkan sebelumnya Liverpool juga sempat memonitor Adam Wharton. Jadi mungkin 4 pemain ini ada dalam opsi Manchester United, bukan untuk didatangkan secara keseluruhan gitu ya, 2 atau 3 apalagi kayak tidak seperti itu, tapi melihat yaitu tadi siapa mungkin yang bisa didatangkan, siapa yang ada persaingan keras yang akan lepas misalnya target-target seperti itu. Ini bisa saja terjadi sih menurut gua, karena Elliot Anderson misalnya jelas ada ketertarikan yang kuat juga dari Manchester City. Adam Wharton jadi gua sudah sampaikan seperti itu. Bahkan yang terbaru Sandro Tonali pun juga masuk di daftar monitor dari Arsenal, Manchester City serta Manchester United. Jadi gelandang-gelandang yang memang minati oleh Manchester United ini bukan hanya Manchester United. Dan menurut gue ini sangat wajar. Kenapa? Karena nama-nama tadi itu memang nama-nama berkualitas, sehingga juga memikat dari klub-klub lain ya. Dimana gue sempat informasikan juga di musim panas nanti bukan hanya Manchester United saja yang ingin memperkuat lini tengahnya, tapi klub seperti kayak Manchester City ataupun juga Arsenal ini juga ingin memperbaiki kualitas lini tengahnya untuk musim depan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan, komentar? Silahkan drop di kolom komen seperti biasa. Terima kasih banyak sudah support ya channel ini dengan like-nya, subscribe-nya, dan juga menjadi member. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.